Saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita kembali dalam permenungan harian kita pada hari ini, Sabtu 2 November tahun 2024. Dan di dalam kalender liturgi Gereja Katolik, pada hari ini kita memperingati arwah semua orang beriman yang telah meninggal dunia, arwah anggota keluarga kita masing-masing, arwah para kenalan, handai taulan, di mana saja mereka berada yang telah beralih dari dunia ini, arwah orang-orang yang pernah kita kenal mereka, orang-orang yang pernah berjumpa dengan kita. Menarik bahwa peringatan arwah ini ditempatkan sehari setelah perayaan para kudus. Hal ini mau menunjukkan tentang kesatuan yang erat di dalam gereja. Gereja yang sudah berjaya, para kudus di surga. Gereja yang berziarah di dunia ini. Kita yang masih hidup di dunia ini. Dan juga gereja yang sedang menderita, jiwa-jiwa yang masih mengalami pemurnian. Hal ini mau menunjukkan gereja yang saling terhubung, yang saling mendoakan. Terutama kita mendoakan mereka yang masih berada di api penyucian, agar mereka juga diperkenankan Allah masuk ke dalam kemuliaan dan kebahagiaan surgawi. Mendoakan jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia tercatat dalam kitab kedua Makabe yang kita dengarkan pada hari ini. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, Panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkan ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Di dalam Perjanjian Baru, tercatat pula bahwa Rasul Paulus berdoa bagi kawannya Onesiforus. Di dalam surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1 ayat 18. Sementara para bapak gereja, semisal Tertullianus dan Cyprianus, juga mengajarkan praktek mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa jemaat Kristen perdana percaya bahwa doa-doa mereka dapat memberikan efek positif bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal tersebut. Lalu mengapa kita rayakan peringatan arwah ini pada bulan November? Jika kita melihat kalender liturgi gereja, maka kita mengetahui bahwa bulan November merupakan akhir dari tahun liturgi gereja sebelum memasuki tahun liturgi yang baru, yaitu pada masa Advent. Dan masa Advent adalah persiapan untuk menantikan kelahiran Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Maka sebelum mempersiapkan kedatangan Kristus, kita diajak untuk merenungkan terlebih dahulu akan kehidupan kita di dunia
yang bersifat sementara ini. Tentang akhir hidup kita kelak. Juga kita merenungkan tentang akhir hidup kita kelak, agar kita dapat bergabung dalam bilangan para kudus di surga, menikmati kebahagiaan abadi di surga. Kita juga diajak untuk merenungkan makna kematian dengan mendoakan saudara-saudari kita yang telah mendahului kita. Juga pada bulan November ini, kita akan merenungkan bacaan-bacaan suci dalam Ekaristi Kudus tentang akhir dunia, yaitu untuk mengingatkan kita tentang akhir hidup kita yang harus kita persiapkan dalam persekutuan dengan Kristus. Harapannya adalah dengan merenungkan akhir hidup kita di dunia, kita akan lebih lagi menghargai misteri inkarnasi. Allah menjadi manusia melalui kelahiran putranya Yesus Kristus yang akan kita rayakan pada Natal nanti, yang memungkinkan kita untuk dapat bergabung dalam bilangan para kudusnya dalam kehidupan kekal di surga. Dan Injil Yohanes yang kita dengarkan pada hari ini dengan jelas, Yesus mengatakan, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Maka, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan peringatan arwah semua orang yang telah mendahului kita pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan kehidupan kita, mempersiapkan diri kita menyambut hari kedatangan Tuhan atas diri kita, dan sekaligus kita mendoakan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, agar oleh karena imannya kepada Kristus dan juga oleh karena kerahiman Allah sendiri, mereka boleh menikmati kebahagiaan kekal di surga.